Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, chapter 4 itu memanglah jawaban selama ini. Alasan kenapa Boruto itu selalu menghindari kontak mata dengan Sarada pada chapter 1, 2, 3 kala itu adalah ketika pertemuan pertama kali mereka terjadi kembali kala itu. Hal itu ternyata karena Boruto itu menyembunyikan rahasia besar jika ayah Sarada itu terjebak pada akar pohon tersebut. Sesuatu yang dilihat oleh mata kepala Sarada sendiri bahwa seseorang juga menyelamatkannya dan berakhir tragis terjerat dan tumbuh dengan pohon tersebut. Ini juga semakin menandai bahwa momen itulah yang dulu sepertinya terjadi antara Boruto dan Sasuke. Ketika lengah, Sasuke akhirnya berkorban untuknya. Nah, dari sana takdir pria bermata biru itu sungguhlah memilukan. Setelah ia kehilangan hak dan juga desanya itu, Boruto dipaksa harus berjuang sangat keras nih. Apapun itu asalkan mengembalikan gurunya Uchiha Sasuke selamat kembali dari pohon tersebut. Beban berat terus mengejutkannya, ketambahan lagi nih klon dari Jubi ada yang serupa dengan Sasuke itu sendiri. Lalu cara seperti apa nih yang akan ditempuh Boruto di jalannya yang terjal kali ini? Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, juga sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, sekarang ini pasti suasana mental Boruto sedang kacau-kacaunya. Kala itu ia juga bertemu dengan Sarada sangatlah runyam nih setelah dia merahasiakan kondisi dari Sasuke yang sedang terjebak dalam Sumiyaka yang menjadi pohon itu. Meski dia terlihat diam, tetapi sorot matanya tak bisa menutupi rasa bersalahnya terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Untuk Sasuke, guru besarnya sekaligus ayah Sarada yang sejak insiden omnipoten terjadi itu, keduanya begitu melindunginya kan. Boruto benar-benar bisa kena mental tuh. Meski begitu, Sarada ini juga merasakan ada suatu hal yang aneh dan beban berat itu terasa ketika melihat Boruto, meskipun Boruto tak mau melakukan kontak mata dengannya. Hal yang paling membuat Sarada harusnya lebih sadar lagi tentang bahayanya Sumiyaka ketika monster itu tiba-tiba menyerangnya dan Shinobi Konoha itu untungnya membantunya. Namun yang terjadi setelah itu adalah akar dari pohon tersebut itu tumbuh. Nah, kami cukup berpikir rasional aja nih. Insting Sarada ini cukup kuat loh. Kelak jika momennya tepat, dia juga akan tahu jika ayahnya sedang berada di fase yang sama. Apakah Sarada akan menyalahkan Boruto? Tentu tidak nakama. Dia bahkan yang memberikan perintah pesan pada ayahnya melalui Mangekyo Sharingan ya kan. Lindungi Boruto apapun yang terjadi papa. Sarada sebagai wanita paham betul kondisi psikis Boruto sekarang ini yang rumit dan terombang-ambing. Dia pasti akan menemukan cara membantu Boruto mengembalikan ayahnya sekaligus guru Boruto sendiri. Nah, chapter ini memberikan kita bukti yang nyata nih bahwa evolusi Jubi tak pernah semengerikan ini. Meskipun terkesan sederhana konsepnya, tetapi kondisi Sasuke ini pun juga tak segampang yang dilihat loh. Karena pohon yang menjerat Sasuke dalam satu batang terut bukanlah pohon biasa, tetapi Sumiyaka Jubi yang berarti itu juga tergolong Shinju sendiri. Karena pada dasarnya akar Jubi itu adalah pohon dewa ataupun perasaan Jubi yang menjadi pohon, dan logikanya pun tetap sama. Dia akan menjadi dampak yang sama seperti Jubi pada umumnya. Pada dasarnya mereka yang terperangkap pohon dewa itu tak akan bisa sadarkan diri dan menggunakan kekuatan mereka. Itulah kenapa Sasuke pun juga tak akan bisa melepaskan diri dari pohon itu. Dan peristiwa itulah cakra Sasuke itu diserap oleh Jubi yang ditransfer ke tubuh Jubi besar yang asli. Dan itu ya dari sekarang ini menjadi validasi nyatanya. Cakra yang didapati dari Sasuke diolah dan akhirnya Jubi besar tersebut yang berbentuk humanoid karena efek code menjadi pohon dan menghasilkan Fantastic Four monster Sumiyaka baru dengan keistimewaan mereka memiliki Rinnegan. Salah satunya adalah Sasuke Jubi. Hal inilah yang paling mengejutkan Boruto nih. Bahkan dia yang notabene akan pergi menggunakan Hiraishin no Jutsu lebih awal, dia menundanya karena teralihkan. Dan tiba-tiba Sasuke Jubi itu menyerang Boruto dengan Chidori. Sesuatu yang tambah mengejutkan lagi kan. Nah, pertempuran tersebut berjalan sebentar tetapi sangatlah sengit, hingga Boruto yang terdesak itu akhirnya dibuat kewalahan dengan mereka semuanya, dan ia kabur dengan Hiraishin secara dadakan. Apa yang terjadi sekarang ini tambah memperumit Boruto. Dia mungkin sudah tahu efek seperti ini akan terjadi
Karena apa yang dikatakan di chapter 1 bahwa masa depan dunia shinobi jauh lebih buruk dampaknya dengan apa yang dilakukan oleh God. Itulah kenapa ia ingin sekali menemui Jubi, cuman plot twistnya kemarin dia telat beberapa saat dan Jubi telah berevolusi. Dia kemudian berpindah ke tempat di mana tubuhnya itu bersandar ke pohon tersebut yang ternyata itulah Sasuke gurunya. Dia itu hanya bisa bilang permintaan maaf karena harus membuat sang guru itu menunggu sedikit lebih lama lagi karena kegagalan misinya ini seorang diri. Dari pohon tersebut kita bisa melihat Sasuke yang sebenarnya tak sadarkan diri itu teman-teman. Sama seperti Naruto dalam kondisi di dimensi Daikokuten. Mereka itu memang rival yang sama-sama tepar di saga Two Blue Vortex awal ini ya. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi Sasuke sekarang ini. Meskipun Boruto dianggap master katana dan teknik berpedang mengesankan, tetapi tetap saja Boruto tak akan bisa dengan ngawur nih memotong pohon yang menjerat gurunya tersebut. Meskipun kalau ngasal dia bisa aja melakukannya, namun efeknya itu yang tak tahu. Mungkin hal buruk akan terjadi kepada Sasuke gurunya, dan jika dikeluarkan secara paksa, tubuh Sasuke pun bisa jadi malah akan tertebak dan penyerapan cakranya juga belum tentu akan berhenti kepada monster Sumiyake yang mirip dengan gurunya itu. Jadi hasilnya sama-sama gambling nih, dan Boruto tak akan melakukan hal tak rasional itu. Itulah kenapa awalnya Boruto lebih memilih mencari tubuh Jubi yang asli untuk membebaskan Sasuke karena dia memiliki rencananya sendiri. Namun ternyata dia gagal dalam misinya tersebut. Nah tapi teman-teman, dari apa yang ada di percakapan Shikamaru Sarada yang mereka persepsikan hanya Boruto lah yang kemungkinan besar tahu tentang rahasia pohon ilahi itu. Dan orang-orang yang jadikan pohon itu sebenarnya masih hidup dan bisa untuk diselamatkan. Itulah kenapa di endingnya kemarin Kashin Koji sendiri itu muncul untuk mengatakan sesuatu yang penting. Jangan berbuat sembrono seperti tadi untuk kedua kalinya. Maksudnya di sini itu jika Boruto memang tahu cara mengeluarkan Sasuke, tetapi juga jangan bertindak seorang diri. Nah hal seperti itu sudah dicontohkan sebenarnya oleh Itachi. Meski dia kuat tetapi seorang diri juga sama-sama beresiko. Nah, Koji bahkan mengatakan salah satu hal yang harus dilakukan bersama untuk membangkitkan Sasuke itu adalah caranya seperti ini. Sejak awal memang seharusnya kita sudah mengetahui ini sangat mungkin terjadi, dan yang harus kita lakukan sekarang tidaklah jauh berbeda. Kita hanya perlu bertarung, dan Sasuke harus bersabar menunggu sedikit lagi sampai dia akan kembali. Apapun itu kita lakukan bersama untuk kebangkitan Sasuke. Nah itulah pesan yang disampaikan oleh Kashin Koji. Itu adalah salah satu momen berkesan nasihat Kashin Koji untuk pria bermata biru yang dia didik di generasi ini bersama Sasuke. Sebenarnya takdir mata biru itu juga akan berlanjut di tangan Kashin Koji ini. So gimana menurut teman-teman sendiri? Nah jadi tunggu judulnya pembahasan kita kali ini mengenai rencana baru cara Boruto Koji demi membangkitkan Uchiha Sasuke lagi. Nah jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.